Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kita kembali belajar menggali pesan Tuhan, di mana minggu ini Tuhan berbicara berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ya, diambil dari surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ya, udah ada di depan ya, saya bacakan Bapak Ibu semua. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya, jadi kalau Tuhan memberikan pesan ini buat kita, tentunya Tuhan sedang memberikan nasihat. Tuhan sedang memberikan peringatan. Bahkan sekaligus Tuhan juga sedang memberikan perintah buat kita. Ya, untuk apa? Untuk berusaha sungguh-sungguh. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat ya, yang digembalakannya pada waktu itu. Karena apa? Karena kita kemarin sudah dijelaskan adanya pengajar-pengajar sesat yang bermunculan ya. Di zaman tersebut aja udah ada, apalagi saat ini juga ya terus bermunculan. Jadi bukanlah sesuatu yang aneh gitu. Ya makanya ini kan kita terus diingatkan ya supaya jangan sampai kita itu terbawa arus ya. Karena ada begitu banyak penyesat-penyesat yang menyusup ya. Nah, jadi yang harus kita lakukan jelas kita harus terus bertumbuh di dalam apa? Di dalam kedewasaan rohani ya. Supaya apa? Supaya kalau di situ kan dikatakan ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu makin teguh. Nah kata teguh itu artinya bahwa kita itu menjadi pribadi-pribadi yang tetap stabil, konsisten. Menjadi semakin hari itu semakin kokoh. Ya. Sehingga ketika kita mungkin dengar pengajaran-pengajaran dan lain sebagainya, kita nggak menjadi orang yang mudah terombang-ambing. Ya. Nah, kita jangan buru-buru berkata, oh saya sungguh-sungguh kok ikut Tuhan ya, di dalam iring Tuhan saya sungguh-sungguh, di dalam melayani Tuhan saya juga sungguh-sungguh. Kita jangan terburu-buru ya untuk berkata seperti itu. Rasanya wah udah aman-aman aja. Tapi mari kita menjadi pribadi yang seharusnya yang harus kita lakukan itu adalah selalu membuka hati ya. Selalu membuka hati kita dengan segala kerendahan hati, kita mau terus mengintrospeksi diri kita ya. Memeriksa kembali kondisi kerohanian kita, karena yang tahu kondisi kerohanian kita, yang tahu pertumbuhan diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, kita bisa menyembunyikan segala sesuatunya terhadap orang lain. Orang lain mungkin menilai pun bisa salah. Ya, tapi yang tahu adalah diri kita sendiri dan pastinya adalah Tuhan. Ya, pribadi Tuhan. Makanya kenapa Tuhan sampaikan pesan ini. Ya. Jadi kalau Tuhan sampaikan pesan ini pasti ada tujuannya. Mungkin ya tanpa disadari ya. Apa yang sudah kita lakukan ternyata di mata Tuhan ya. Hari-hari ini tuh udah gak sungguh-sungguh. Di mata Tuhan mungkin hari-hari ini kalau kita baca pesan Tuhannya kan udah gak ada gregetnya. Udah kurang semangatnya. Ya. Mungkin ketika kita dapat tugas, kalaupun kita mendapatkan tugas misalnya untuk melayani, ya sekedar kewajiban aja melakukannya. Ya, nggak ada lagi gairah, nggak ada lagi kerinduan, keinginan untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan, untuk bagaimana memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya. Atau mungkin apa yang dipercayakan oleh Tuhan selama ini makin hari itu dianggap semakin biasa-biasa aja. Ya. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Jangan sampai ada di dalam kondisi yang seperti ini. Ya. Jadi pesan ini sangat-sangat baik untuk kita diri kita itu merefleksi kembali ya pribadi kita masing-masing, termasuk diri saya sendiri. Ya. Mungkin dulu waktu kita ikut Tuhan, wah pertama ikut iring Tuhan, pertama bertobat lahir baru, wah semangatnya menggebu-gebu. Ya. Cari Tuhannya itu luar biasa. Tapi seiring berjalannya dengan waktu. Ya, ada masalah, ada tantangan, pencobaan dan lain sebagainya. Ya, hal-hal yang dihadapi semakin sulit. Ternyata mungkin bisa itu membuat semangat seseorang, ya, jadi kendor. Ya, enggak lagi seperti dulu. Ya,
Belum lagi ditambah dengan pengajaran-pengajaran yang bermunculan, ya. Nah, Pak Isa kan sudah sampaikan, jangan sampai kita menjadi orang percaya yang stagnan, ya. Karena sangat berbahaya, pasti sangat berbahaya, ya. Nah, mungkin pandangan kita sudah mulai teralihkan dengan hal-hal yang hari-hari ini dunia tawarkan. Kita udah gak lagi fokus 100% ya mengandalkan Tuhan. Pikiran juga mungkin sudah mulai terbawa arus, ya tergerus, ya. Iman juga mungkin udah mulai goyah, ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik. Ini harus kita cek dan recheck lagi, ya, pribadi kita masing-masing. Nah, saya mau bacakan kembali apa yang menjadi inti pesan Tuhan, ya. Tuhan katakan bahwa tidak sedikit orang percaya yang masih kurang greget dalam menjalani hidup kekristenannya. Apabila memang tahu apa yang harus diperoleh atau dikejar, mari yang pertama, lakukan dengan penuh kesungguhan. Kemudian yang kedua, apabila tahu ada yang keliru yang tidak seharusnya dilakukan, mari bersegeralah mengambil keputusan yang benar, miliki daya juang yang tinggi. Ya. Nah, kemarin kan Bapak Gembala sudah sampaikan, ya. Kita sudah belajar kemarin, kata berusaha sungguh-sungguh itu kan spodaso, ya. Artinya jangan setengah-setengah, lakukan dengan serius, dengan menggunakan usaha, ya. Ada tenaga yang dilibatkan, ada semangat, ada gairah, ada kecepatan, juga ada ketepatan. Nah, itu yang memang harus kita renungkan, itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita coba untuk praktekkan, ya. Kita responi hal tersebut. Nah, beberapa prinsip yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala ada 2 kemarin. Yang pertama, miliki daya juang atau semangat untuk maju yang tinggi. Artinya di situ dikatakan miliki fighting spirit. Dan yang kedua, miliki tujuan hidup yang jelas, ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat juga di warta, ya. Nah, pagi hari ini prinsip apa yang saya dapatkan juga yang lewat pesan Tuhan ini juga berbicara buat saya pribadi, ya. Yang pertama adalah miliki tekad yang kuat, ya. Miliki tekad yang kuat dalam hal apa? Dalam hal pengenalan kita akan Yesus Kristus. Kalau kita lihat ya di ayat yang ketiganya dikatakan begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya. Nah, artinya kan di situ dikatakan oleh pengenalan kita akan Dia. Pertanyaannya, apakah dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita benar-benar sudah mengenal pribadi Tuhan? Mengenal isi hati Tuhan, mengenal apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, mengenal apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Ya. Kita kan terus belajar dari hari ke hari. Ya. Mungkin selama ini kita terlalu banyak keegoisan, tapi begitu tahu firman Tuhan, kita mulai diubahkan hari lepas hari. Dan kita semakin lebih lagi. Tapi apakah itu cukup dengan ketika kita mendengarkan mungkin pesan Tuhan? Atau mungkin ketika kita datang, Bapak, enggak cukup. Tapi ada sebuah hubungan yang lebih lagi. Ya. Kita tahu ada satu firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Ya. Di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Di situ dikatakan apa? Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, ini ada hal yang harus kita belajar. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mengenal Allah. Karena apa? Karena kita menolak pengenalan akan Allah. Makanya pengenalan akan Allah itu penting ya untuk kita lakukan. Dan kita harus punya tekad itu. Sehingga kita harus lebih sungguh-sungguh lagi melakukannya. Kemudian juga jangan sampai kita menjadi orang percaya yang melupakan pengajaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Ada begitu banyak pesan demi pesan yang Tuhan sampaikan khususnya buat kita di tempat ini dan kita harus bersyukur. Lewat pesan-pesan itu kita lagi banyak diajar dan jangan kita melupakan pengajaran itu. Ya.
Dan di sini kan bagaimana surat Petrus ini kan Petrus mengajar beberapa hal ya. Ketika kita bertumbuh jelas iman itu adalah sesuatu, kemarin saudara Marbun juga sudah sampaikan, Pak Ishak juga sudah jelaskan, ada hal-hal yang harus kita terus tambah-tambahkan ya. Hal-hal apa saja nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ini dari ayat yang ke-5 ya. Ada hal yang harus ditambahkan ya, ada 7 hal ya. Nah, jadi kalau kita enggak memiliki pengenalan akan Yesus Kristus, kita akan mudah, sangat-sangat mudah terombang-ambingkan ya oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dampaknya apa? Dampaknya seperti yang tadi ya, ketika Tuhan sampaikan kepada Nabi Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya. Kita enggak mau menjadi orang-orang percaya yang pada akhirnya masuk ke dalam kebinasaan. Justru ketika kita tahu firman Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan itu yang harus kita lakukan. Ya. Jangan menjadi orang percaya yang menjadi bodoh gitu. Ya, ketika kita udah tahu firman Tuhan. Nah makanya apa yang harus kita lakukan? Di dalam kitab Hosea juga kan kita udah pernah belajar tentang hal ini. Bahkan kita mendapatkan visi ya ketika masih di Beri dulu. Hosea pasal yang ke-6 ayat ke-3 dikatakan apa? Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Dikatakan ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah kata mengenal ini begitu menarik Bapak Ibu ya. Ini yang digunakan di dalam kitab Hosea ini di ayat yang ke-6 di pasal yang ke-6 ini. Itu kata mengenal ini menggunakan kata yada. Ya, yada. Artinya kan belajar untuk mengetahui. Kita udah belajar tentang hal ini, tapi nggak ada salahnya kita diingatkan kembali. Belajar untuk memahami dan melihat ya. Belajar untuk mengetahui melalui apa? Melalui sebuah pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman bersama dengan Tuhan tentunya. Belajar untuk menemukan dan membedakan. Kemudian apa lagi? Untuk berkenalan. Belajar untuk berkenalan. Berkenalan dengan pribadi yang luar biasa loh. Pribadi Tuhan. Nah itu kata mengenal di dalam marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Ya. Jadi tapi beda dengan apa yang dikatakan di sini di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6 ini. Di situ dikatakan kata tidak mengenal Allah. Ya. Ya kan di situ dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itu kalau dibahas dalam terjemahan King James Version-nya, di situ dikatakan lack of knowledge. Ya. Jadi kata yang digunakan tidak mengenal Allah ini adalah da'at. Ya. Da'at ini pastinya sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan. Ya. Sesuatu yang berkaitan dengan persepsi kita. Ya. Keterampilan kita. Ketajaman. Pemahaman. Kebijaksanaan. Nah karena ini tidak mau dilakukan, tidak mau mengenal pribadi Allah, maka akan binasa. Ini sangat-sangat berbahaya. Makanya kita diingatkan oleh Tuhan, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, Paulus pribadi yang begitu luar biasa. Pak Isa juga kemarin sempat singgung pribadi Paulus ini. Ya. Paulus di dalam surat Filipi pasal yang ketiga yang ke-10, di situ dikatakan apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Nah, kata mengenal di sini beda dengan kata mengenal di dalam apa yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Hosea. Kalau tadi mengenal itu menggunakan kata yada, tapi di sini kata yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Di sini kata mengenal itu menggunakan kata ginosko. Sesuatu yang lebih lagi. Ada beberapa hal yang sama, pengertian yang sama. Belajar untuk mengetahui, ya, pengetahuan dan sebagainya. Tapi ada hal yang lebih lagi di dalam kata ginosko ini. Seperti layaknya hubungan suami dan istri.
Artinya ada satu hubungan yang lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Dan itu yang Paulus sampaikan kepada jemaatnya. Jadi jangan cuma cukup ya asal mengenal aja. Tapi ayo masuk lebih dalam lagi. Ayo lebih kenal Tuhan lebih lagi. Ya. Kata Ginosko ini juga kan kita sudah belajar. Ya, kita sudah banyak belajar. Tapi gak ada salahnya kita diingatkan. Makanya saya merasakan iya ya betapa pentingnya kalau kita sebagai orang percaya enggak mengenal Tuhan. Ini sangat berbahaya. Makanya penting untuk kita terus ya punya satu tekad. Ya, tekad yang kuat ini kan tekad yang harus kita kerjakan dengan konsisten. Stabil. Jangan angin-anginan. Ya. Jangan nanti kalau lagi mood ya kita lakukan dengan sungguh-sungguh tapi lagi gak mood males ya. Kita mulai menjauh sama Tuhan. Nanti kalau udah lagi datang masalah datang lagi cari Tuhan ya. Enggak yang seperti itu tapi kita konsisten ya. Konsisten, stabil ya. Di dalam kita cari Tuhan ya. Jadi kehadiran Tuhan di dalam hidup kita itu begitu pentingnya. Makanya kan ada satu firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 yang kelima. Di situ dikatakan kalau kita itu harus melekat kepada pokok anggur kan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ya. Dan kita diingatkan apa? Bahwa di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita mungkin bisa merasa mampu melakukan dengan kekuatan sendiri. Tapi semuanya itu adalah akan membawa kepada kesia-siaan. Makanya perlu untuk mengenal pribadi Tuhan. Ya. Kalau kita mengenal pribadi Tuhan, saya percaya itu akan selalu membawa kita kepada sebuah kegairahan. Ya. Karena apa? Karena tadi dikatakan kita mengalami satu pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman ketika mungkin menghadapi masalah, menghadapi persoalan, ya, tantangan yang begitu berat, ya, keadaan-keadaan yang wah begitu sulit. Tapi karena kita berjalan mengandalkan pribadi Tuhan, kita mengalami wah satu pengalaman yang luar biasa. Dan itu akan membuat kegairahan yang lebih lagi. Ya. Nah itu yang mau sama-sama kita belajar ya. Supaya semangat kita itu terus menyala di dalam Tuhan. Ya. Dan kita bisa mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Perkara-perkara yang dahsyat. Ya. Yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tuhan mau kita mengalaminya. Ya. Nah tapi kalau kita nggak melakukannya, ya akan lewat begitu aja. Jadi mau gak mau kita harus bayar harga lebih lagi. Ya, itu yang pertama. Nah yang kedua adalah miliki mentalitas yang kuat. Ya, mentalitas yang kuat dan daya tahan yang tangguh. Jadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pertumbuhan kita kepada Tuhan, kalau kemarin kan ada daya juang. Ya, daya juang yang tinggi, daya juang yang kuat, ya. Ada fighting spirit, tapi perlu juga yang namanya endurance, ya. Endurance-nya yang seperti apa, ya? Tough, kuat menghadapi berbagai pencobaan. Kalau kita nggak kuat, ya, akan mudah menyerah di tengah jalan. Di samping itu punya mentalitas, iya harus. Kalau nggak punya mentalitas yang kuat, akan mudah goyah. Ya. Yang namanya seorang atlet, ya, ketika dia dilatih sedemikian rupa, bukan cuma fisiknya aja yang dipersiapkan, tapi mentalitasnya pun dipersiapkan sedemikian rupa. Karena apa? Karena musuh yang dihadapinya pasti akan berusaha untuk meneror. Ya. Nah kalau mentalitasnya nggak kuat, akan mudah goyah. Belum apa merasa, rasanya aku udah nggak mampu, aku udah nggak bisa menghadapi orang tersebut. Mungkin Bapak Ibu ingat satu peristiwa salah satu atlet bulu tangkis, Rudy Hartono. Ya, ini yang sering kita dengar juga. Waktu menghadapi salah satu pemain musuh bebuyutan dia, ya, dari Denmark, Sandfri. Itu kedudukan 14-1. Kalau saya bisa merasakan bagaimana kalau mentalitasnya nggak kuat, udah tinggal satu angka, ya lawan menutup game,
udah menang. Tapi buat seorang Rudy Hartono dia pantang menyerah. Dan kenapa dia bisa pantang menyerah? Karena dia punya daya tahan juga. Kalau kita lihat permainan dia kan banyak dengan permainan nggak langsung nyerang seperti zaman-zaman sekarang ya. Cepet-cepet langsung serang lawan. Tapi dengan permainan yang panjang ya. Dengan lob dan lain sebagainya. Itu membuat kondisi lawan terkuras yang tidak disadari. Karena mentalitasnya kuat juga. Sehingga dia bisa menghadapinya dengan penuh kesabaran. Nah, seorang atlet aja mempersiapkan diri sedemikian rupa. Begitu juga kita. Hari-hari yang kita hadapi kita tahu enggak semakin mudah. Ya, tantangan-tantangan yang kita hadapi, ya, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi enggak semakin mudah. Justru semakin berat. Tapi kalau kita enggak punya mentalitas yang kuat, udah datang masalah ini, aduh udah belum apa-apa udah, aduh Tuhan aku udah nyerah. Atau mungkin ketika lagi ngalami sakit, orang udah langsung nyerah. Ya. Nggak ada lagi semangat untuk bangkit, untuk jadi sehat. Ya. Orang udah langsung tenggelam, ya begitu aja menerima kondisinya. Ya. Diberi semangat pun rasanya udah males lah. Ya. Ada orang yang seperti itu, tapi kalau orang yang tetap semangat, wah Bapak Ibu, umur 90 aja masih, kadang-kadang kita bisa melihat, kadang-kadang ada di YouTube, orang masih rajin bisa dance ya seperti itu. Itu kan sebuah pengalaman hidup yang luar biasa buat orang tersebut. Ya. Artinya dia nggak mau terbebani dengan hal-hal yang mungkin selama ini bisa menghalangi ya kesehatannya. Nah begitu juga kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Kita diingatkan tentang hal ini. Kalau kita baca kembali di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10 tadi. Karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kita tahu Tuhan telah memanggil kita, Tuhan telah memilih kita. Dan pilihan kita lah apakah kita mau ikut atau kita juga mau memenuhi panggilan Tuhan. Apakah mau serius, apakah enggak. Ya. Nah, kita diingatkan, kita harus menjadi orang-orang yang serius. Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih serius lagi. Ya, di dalam iring Tuhan. Ya. Rasul Petrus, kenapa dia sampai bisa menulis surat ini? Ya, kalau dikatakan di ayat yang kelima tadi kan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan seterusnya. Artinya kan Petrus sendiri melihat perjalanan hidup dia, pengiringan dia kepada Tuhan, ada jatuh bangun, ya, ada jatuh bangun yang dia alami. Tapi dia itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga buat kehidupannya. Ya. Dia nggak menjadi orang yang stagnan. Ketika mungkin jatuh, wah udah tinggalin Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Enggak. Tapi dia menjadi orang yang belajar sesuatu. Ketika Tuhan tegur, kita tahu dia pribadi yang pernah menyangkal Yesus. Ya. Kita juga tahu bahwa dia pribadi yang beberapa saat dia pernah meninggalkan apa yang Tuhan sudah percayakan. Sampai Tuhan ya ketika bangkit menghampiri murid-murid, kemudian ada hal yang Tuhan ingatkan kepada Petrus. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Ya. Itu kan bagaimana pertanyaan Tuhan ya. Sampai 3 kali. Tuhan katakan, ya. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya. Sampai 3 kali. Petrus katakan, aku sungguh-sungguh mengasihi. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi titik di mana Petrus mengatakan mengasihi pribadi Yesus ini belum sampai kepada satu titik di mana Tuhan mau seorang Petrus melakukannya. Makanya ketika ketiga kali Tuhan bertanya kepada Petrus, di situ hati Petrus begitu sedih. Ibaratnya begini, ada sesuatu yang tersirat ya. Kalau saya merenungkan ada sesuatu yang tersirat. Sepertinya Tuhan lagi bilang begini kepada
Petrus, kerjakan sesuatu yang sudah aku percayakan kepada engkau. Berusahalah ya dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk menggembalakan domba-dombaku. Kurang lebih seperti itu. Ya. Mungkin kalau yang pertama, Tuhan, aku mengasihi engkau. Aku siap menggembalakan domba-dombamu. Tuhan, aku siap menggembalakan dombamu. Tapi ada satu penekanan lagi yang Tuhan katakan sampai 3 kali. Dan itu yang menyadarkan seorang Petrus. Makanya dia sampai tulis hal ini. Kita harus tambahkan kepada iman kita kebajikan. Kepada kebajikan pengetahuan. Ya, pengetahuan kemudian penguasaan diri. Ya, dan seterusnya. Ada ketekunan di situ. Ya. Jadi lewat sebuah pengalaman yang Petrus alami. Dia sampaikan lagi buat kita umatnya di zaman sekarang ini, ya. Nah, peristiwa ketika Yesus datang kepada Petrus ini juga menjadi sebuah perenungan kepada kita, ya, kepada kita semua, termasuk kepada saya sendiri, ya. Apakah ketika kita iring Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sudah mulai menjadi setengah-setengah iring Tuhan. Kita menjadi orang yang mulai enggak serius lagi. Ya. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita udah enggak mau lagi melibatkan tenaga yang lebih. Enggak mau bayar harga yang lebih lagi sama Tuhan. Apakah ada mungkin yang seperti, kalau ada, ya enggak ada lagi. Yuk segera kita perbaiki. Ya. Kita mau lebih lagi serius. Kita mau lebih lagi, enggak ada yang namanya setengah-setengah. Tapi kita mau lebih lagi sungguh-sungguh. Ada usaha. Ada gairah, ya. Kemudian kita melakukan dengan sebuah ketepatan, ya. Karena inilah yang tentunya kalau kita melakukan ini, maka mentalitas itu terbentuk lewat apa? Lewat berbagai masalah, lewat berbagai tantangan. Itu yang membuat kita kuat. Kalau satu masalah aja kita nggak mau menghadapinya, bagaimana mentalitas kita bisa kuat? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh, ya. Tapi kalau kita menghadapi bersama dengan Tuhan tentunya, selalu melibatkan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, selalu minta tuntunan Tuhan, itu mentalitas kita akan semakin terbentuk. Oh, dalam menghadapi ini kita menjadi orang yang enggak mudah takut, enggak mudah khawatir. Ya. Karenanya inilah 2 hal ini yang bisa sama-sama, ya, buat saya, buat Bapak Ibu semua, untuk membekali kita semua di dalam pertumbuhan kita. Karena kita tahu Tuhan panggil kita, ada satu tujuan. Tuhan panggil kita karena ada pekerjaan yang besar, yang kemarin sudah disampaikan dalam doa pengurapan. Ya. Jadi kita harus sama-sama, ya, ketika kita lebih lagi tahu, oh iya ya, ada tujuan hidup yang jelas, yang kemarin sudah disampaikan Pak Isa juga. Artinya yuk sama-sama kita lakukan ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati.